Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi peluang. Eh, Diharapkan teman-teman boleh menyimaknya dengan baik ya. Nah, sebenarnya peluang itu apa sih? Peluang itu sering kita sebut juga dengan probabilitas. Secara matematis, peluang itu artinya apa? Itu adalah peluang munculnya suatu peristiwa dalam suatu eksperimen. Nah, eksperimen ini percobaan yang terjadi secara acak gitu ya. Itu adalah nilai frekuensi relatif munculnya peristiwa tersebut jika banyaknya eksperimen tak berhingga. Ini pengertian peluang secara matematis gitu. Atau secara sederhananya lagi yang lebih awam ya di kita-kita ini, peluang itu apa? Menyatakan besarnya kemungkinan bahwa suatu kejadian itu akan terjadi. Ini yang lebih awam sih, yang lebih kita apa ya, lebih lebih istilahnya lebih manusiawi lah pengertiannya ya. Jadi lebih mudah dipahami sama kita-kita. Jadi itu. Nah, kemudian ya peluang itu hanya itu sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak teori yang harus kita pahami tentang peluang. Nah, jadi langkah-langkah untuk menentukan peluang suatu kejadian itu hanya ada ini tiga. Jadi yang perlu kita ketahui itu hanya ada dua. Yang pertama itu ruang sampelnya. Nah, ruang sampel itu apa? Itu adalah yang poin pertama, daftar himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan. Nah, percobaan itu biasanya kita sebut dengan S gitu ya. Kemudian tentukan banyak anggota ruang sampel atau NS. Ini apa ya istilahnya? Kemungkinan lah terjadi keseluruhannya, apa aja yang mungkin terjadi dari kita melakukan suatu percobaan gitu ya. Nah, terus yang kita perlu tahu itu adalah yang E. Yang kedua itu yang adalah E. E itu apa? Itu adalah daftar himpunan yang kita harapkan terjadi. Jadi perbedaannya ada kata diharapkan dan yang mungkin. Nah, jadi gitu. Yang E ini yang kita harapkan. Nah, jadi peluang kejadian itu adalah peluang E, yaitu adalah NE per NS, atau uh, banyaknya himpunan yang kita harapkan per banyaknya himpunan yang mungkin terjadi. Sebenarnya peluang itu hanya membahas itu, nggak jauh, nggak lebih, nggak kurang. Jadi sebenarnya yang rumus yang perlu kalian ingat hanya ini. Sebenarnya pun nggak rumus ya sebenarnya, karena tanpa mengetahui ini pun kalian udah tahu kan peluang itu ya yang kita harapkan per kejadian seluruhnya gitu ya. Jadi hanya ini yang perlu menjadi catatan bagi kita. Nah, tetapi ada beberapa tambahan yang mungkin lebih kompleks nih. Oh, sebelumnya ke situ, kisaran nilai peluang dulu deh. Jadi, suatu peluang terjadi itu rentang nilainya itu hanya ada di antara 0 dan 1. 0 itu kalau tidak terjadi sama sekali yang kita harapkan. 1 itu kalau yang kita harapkan terjadi secara keseluruhan dengan eksperimen yang kita lakukan. Jadi, artinya saat kita bereksperimen, yang kita harapkan itu selalu terjadi gitu loh. Selalu berhasil gitu. Itu artinya 1. Kalau 0 itu nggak pernah berhasil. Jadi rentangnya itu hanya di situ peluang, hanya di antara 0 dan 1. Nah, tuh. Kemudian uh, ini seringkali dipakai nih, peluang kejadian komplemen. Mungkin kemarin udah bahas himpunan ya. Himpunan kan ada juga menyinggung tentang komplemen. Jadi komplemen ini adalah hal-hal yang terjadi di luar himpunan tersebut gitu ya. Nah, kalau peluang juga gitu. Jadi peluang kejadian komplemen ini artinya hal-hal yang terjadi di luar yang kita harapkan. Kan? Misalnya nih, kita mau ngetos koin. Kita mengharapkan muncul yang kelihatan itu adalah gambar. Nah, berarti peluang kejadian komplemennya apa? Nah, kejadian komplemennya itu berarti selain gambar. Berarti dalam hal ini adalah angka kalau koin. Tuh. Kalau misalnya ngelempar dadu, yang kita harapkan itu munculnya 1 gitu ya, angka 1, mata dadu 1. Nah, berarti peluang kejadian komplemennya apa? Yaitu selain 1, ya 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi itu. Nah, jadi suatu hubungan yang bisa kita ambil dari situ adalah ada suatu persamaan nih, yaitu peluang yang kita harapkan ditambah peluang yang tidak kita harapkan itu selalu nilainya 1. Jadi itu udah suatu kepastian ya, suatu persamaan. Nah, dari situ kita bisa menarik ini. Ini kan ada peluang yang kita harapkan ditambah peluang yang tidak kita harapkan atau komplemennya, jumlahnya adalah 1. Atau kalau kita lakukan pindah ruas, didapat peluang komplemen adalah 1 dikurang yang kita harapkan. Atau artinya peluang kejadian yang tidak kita harapkan, itu kita bisa cari dari 1 dikurang peluang yang kita harapkan gitu. Ini nanti untuk membantu untuk beberapa kasus gitu loh. Kalau kita lagi bahas peluang, nanti ada beberapa kasus yang lebih mudah kalau kita pakai komplemen gitu. Dibanding kita cari satu-satu. Ini hanya proses untuk memudahkan kita aja sih sebenarnya.
Kemudian ada lagi frekuensi harapan peluang kejadian. Nah, frekuensi harapan peluang kejadian itu rumusnya ini. Adapun pengertiannya itu bisa dicari sini ya. FH dalam kurung E itu frekuensi harapan kejadian E. P itu peluang kejadian E, dan N itu banyak percobaan. Ini maksudnya apa? Misalnya, kita ngetos koin 15 kali gitu ya. Terus peluang kejadian munculnya kan angka dan gambar ya, angka setengah, gambar setengah gitu. Nah, kita mengharap frekuensi harapannya apa? Berarti frekuensi yang diharapkan adalah banyak percobaan dikali peluang kejadian E. Atau misalnya tadi yang kalau 15 jelek ya, 14 deh, 14 kali. Berarti frekuensi harapannya adalah 7 kali muncul gambar, 7 kali muncul angka gitu. Dan atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini seringkali juga dipakai di soal-soal. Jadi misalnya dikasih tahu nih di soal, biasanya nggak frekuensi harapan nggak kasih tahu sih. Apa yang dikasih tahu ya biasanya? Biasanya yang diharapkan itu misalnya, apa yang kita harapkan? Misalnya mata dadu munculnya 2 dan 4 gitu. Terus kita ditanya mau ngetos berapa kali nih supaya muncul 2 dan 4. Munculnya 4 kali misalnya, berarti frekuensi harapannya kan 4 kali. Peluang kejadiannya 2 dan 4 kan berarti 2/6. Berarti banyak percobaan yang harus kita lakukan agar dipastikan 2 dan 4 itu muncul ya berapa kali gitu frekuensi harapannya. Itu ini. Ini nggak terlalu sering keluar tapi pernah gitu ya. Nah, ini yang kompleks, lebih kompleks lagi dari peluang biasanya. Tapi ini juga sering terjadi. Ini apa ya? Dikaitkan dengan himpunan kemarin sih yang udah kita bahas. Jadi ada namanya dua kejadian itu saling lepas dan saling tidak lepas gitu ya, tidak saling lepas. Yang pertama itu saling lepas. Artinya apa? Elemen di A itu ya nggak ada juga elemen di B. Jadi kalau kita ibaratkan himpunan ya kayak kemarin ya. Kalau kita bahas himpunan ya, ini himpunan. Kalau saling lepas itu berarti gini, A dan B-nya tuh ya nggak ada gitu yang beririsan, ini saling lepas. Peluang kejadiannya apa? Ya berarti peluang kejadiannya ya PA yang di sini A ditambah PB, maka itu kalau peluang kejadian keduanya terjadi gitu ya, tinggal ditambah gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua tidak saling lepas, artinya apa? Ada yang beririsan nih. Nah, gitu. Jadi PA ditambah PB dikurang P iris B, dikurang sini. Nih. Itu ya. Nah, sebenarnya untuk apa? Kalau kita udah pernah bahas nih kemarin. Kenapa? Karena di sini kan misalnya sini X kan, atau begini deh. Ini kan A kurang B. Ya, ini kan A iris B. Iris B. Nah, berarti kalau di kiri ini aja, yang ini aja ya, berarti yang ini yang ikut lagi. Tinggal aku kurangin kan, A dikurang A iris B gitu. Yang ini aja, P dikurang A iris B. Terus untuk menentukan keseluruhannya, A union B ya tinggal ditambahin gitu. Nanti dapatnya ini. Ya. Kenapa nggak langsung kita tambah aja PA tambah PB, peluang A ditambah peluang B? Karena kalau kita tambahin gitu nanti yang muncul di sini, irisan itu muncul 2 kali kan. Karena yang irisan ini kan bagian dari A dan bagian dari B. Jadi jangan lupa dikurangin. Nah, terus pemakaiannya gimana? Mau saling lepas dan tidak saling lepas, itu tergantung konteks soalnya. Jadi kita nggak bisa langsung menduga sekarang nih. Nanti kalau ada soal baru kita bisa pastikan, ini kira-kira saling lepas atau tidak saling lepas ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Sampai penjumlahan peluang. Materinya tinggal dikit lagi sih, ada satu materi lagi. Tapi ada pertanyaan dulu. Langsung unmic aja kalau ada ya. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, tiga ada ya. Kita lanjut aja ya. Materi terakhirnya itu adalah perkalian peluang. Nah, dua kejadian A dan B saling lepas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadi bersamaan ditulis ini. PA iris B. Di mana PA iris B adalah PA dikali PB. Nah,
Kalau tadi penambahan itu union digabungkan, kalau peluang itu diiriskan gitu ya. Jadi diiriskan. Nah, jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B atau sebaliknya, ya kita bisa lihat sini ya. Berarti ini namanya peluang bersyarat gitu. Peluang bersyarat. Ini jarang sih UTBK, tapi kalau tryout aku pernah menemukan soal-soal kayak gini. Jadi gitu. Jadi ini peluang bersyarat, ini tinggal memakai rumus ini aja. Sini. Tergantung yang mana mau dipakai. Sama aja. Kalau yang atas itu peluang A, syaratnya itu si B. B itu udah terjadi. Kalau yang di bawah itu yang udah terjadi itu syaratnya itu si A udah terjadi gitu loh. Artinya apa? Misalnya gini. Untuk soal-soal misalnya yang menentukan turnamen nih, turnamen. Atau ini, misalnya olimpiade. Jadi ada dua terjadi apa ya? Syaratnya. Yang pertama, kita harus lolos dulu nih dari seleksi di sekolah kita, internal sekolah gitu ya. Jadi baru yang kedua itu adalah peluang kita menang untuk kompetisi di nasional. Itu kan ada dulu terjadi. Artinya peluang kita menang kompetisi nasional itu bisa terjadi kalau kita udah lolos nih kan seleksi di sekolah kita. Berarti ada syaratnya nih. Syaratnya itu yang tadi. Syaratnya itu yang kita udah lolos dulu nih seleksi di sekolah kita, baru kita bisa memungkinkan untuk menang secara nasional. Nah, itu jadinya. Kalau misalnya tanya peluang untuk memenangkan piagam nasional, berarti kita harus menghitung variabel dari atau menghitungkan, memasukkan dalam perhitungan peluang dia udah masuk menang dari seleksi internal sekolahnya gitu. Itu harus syaratnya. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya dia nggak lolos atau dia nggak berhasil keluar sebagai utusan sekolah, kan nggak mungkin dia bisa ikut juara nasional. Artinya kalau misalnya dalam seleksi sekolah dia udah gagal, berarti nasional pun gagal, peluangnya 0 gitu ya. Tapi kalau misalnya dia berhasil di internal sekolah, maka ada peluangnya nih untuk melanjutkan mendapat penghargaan secara nasional. Jadi itu artinya bersyarat. Ada tahapan yang harus terjadi gitu, berkaitan dia. Tapi ini nggak usah terlalu diambil pusing ya. Nanti kalau misalnya ada soal kayak gini, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Yang penting ini diingat aja. PA iris B per PB kalau B-nya syarat. Atau PA iris B per PA kalau A-nya syarat. Jadi itu. Jadi itu aja sih materi tentang peluang. Kita akan lanjut bahas soal. Jadi soal-soalnya udah aku pilih supaya memuat yang udah kita bahas nih secara sekilas tadi ya. Review lah. Aku harap sih kalian udah memahami sih peluang ini gimana. Kalau belum ya bisa di review-review lagi di media-media belajar yang lain bisa kalian cari. Karena sekarang kita fokusnya sebenarnya latihan soal supaya kalian lebih mudah untuk memahami soal. Ini hanya untuk sekedar review, overview supaya untuk mengerjakan soalnya mungkin kalian udah lupa atau gimana supaya bisa gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bahasan soal? Pertanyaan mengenai teorinya dulu. Nanti kalau contoh soalnya akan kita bahas selanjutnya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, boleh ya. Ditanyakan aja. Nanti slide-nya juga aku bakal bagikan. Gimana, ada pertanyaan? Belum, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke contoh-contoh soal. Sorry. Sebentar. Oke. Nah, untuk contoh soalnya, sebentar. Oke. Nah, kita lompat dulu soal pertama, kita ke soal kedua dulu. Tadi salah urutan slide. Nah, ini dulu. Ini yang paling basic sih tentang peluang. Sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 biru, dan 5 hijau. Nah, dari kelereng tersebut diambil 1 kelereng. Yang ditanya,
peluang terambilnya kelereng berwarna biru gitu. Ada yang mau memberikan jawaban langsung atau gimana? B, Kak. B ya. B. Ya. B itu kenapa B ya? B. Karena B itu kita harus cari dulu nih. Benar, jawabannya B ya. Jadi yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu adalah yang tadi. Pertama NS-nya, gitu, semestanya. Berarti apa? Total kemungkinannya apa aja sih? Ada 4, 3, dan 5 ya. Kemungkinannya kan ada 4 merah, 3 biru, dan 5 hijau. Berarti totalnya berapa nih? 12. Nah, yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah yang kita harapkan berwarna biru aja. Warna biru berapa nih? 3. Berarti peluangnya apa? Peluangnya apa? NE per NS. Atau 3 per 12. Itulah jawabannya 1 per 4. Gitu ya. Jadi jawabannya B. Oke, bisa dipahami teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke. Ini peluang masih dasar gitu. Jadi untuk menentukan semestanya itu masih mudah gitu ya. Langsung diketahui di soal menentukan NS-nya. Atau menentukan kejadiannya juga masih mudah gitu. Langsung NE-nya langsung kita ketahui 3. Nanti ada yang peluang-peluang itu yang untuk menentukan NS dan NE-nya itu banyak kejadian semestanya dan banyak kejadian yang diharapkan itu kita harus menggunakan kombinatorial gitu. Itu nanti untuk tingkat lanjutnya sih. Jadi nanti kita bahas dulu yang biasa untuk peluang ini, nanti kombinatorial kita bahas materi selanjutnya, baru nanti kita mixkan lagi gitu. Jadi untuk sekarang yang peluang gini dasar dulu aja. Oke, jadi untuk soal pertama aku rasa udah bisa. Kita lanjut ke soal selanjutnya dulu. Ini. 2 buah koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul keduanya angka. Nah, ini gimana kira-kira? Ada yang mau bantu jawab? Yang A, Kak. Oke. Terima kasih jawabannya. Nah, ini benar ya. Jadi jawabannya itu yang A. Kenapa yang A? Nah, dikatakan 2 buah koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul keduanya angka. Jadi kan yang kemungkinan munculnya gini ya. Atau NS-nya itu apa aja sih? Atau gini deh. Bentar, NS-nya berapa gitu ya? NS-nya berapa? Atau S-nya himpunannya apa aja? Yang mungkin itu kan angka-angka gitu ya. Angka-angka. Terus apa lagi? Angka gambar. Terus gambar angka. Terus apa lagi? Gambar. Ini kan yang mungkin terjadi kan? Ya enggak? Gimana? Udah pas? Nah, itu yang mungkin mungkin terjadi gitu. Terus yang kita harapkan apa nih? Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah munculnya keduanya angka, Keduanya angka. Berarti muncul kedua angka itu yang ini kan? Atau tadi NS-nya 4 kan? Ada 4 kemungkinan. NE-nya berapa? NE-nya sah. Oh, tadi ada yang jawab A ya, sorry. Jawabannya bukan A ya, tapi C ya. Jadi peluangnya itu ya NE per NS, balik lagi. NE per NS, sorry. Satu per 4. Jadi jawabannya C ya. Apa kalian mau tanyakan? Jadi untuk soal kayak gini tuh gitu aja. Apakah pertanyaan sejauh ini? Mungkin tadi yang jawab A itu silap atau gimana? Oh, nggak ada mau nanya ya? Oke. Itu sih. Tadi mungkin yang jawab A itu ada kesilapan terjadi gitu. Jadi nggak boleh dikali gitu ya. Setengah kali setengah gitu.
baru tambah setengah kali setengah, jadi dapat setengah. Mungkin tadi ada yang mikir, ini konsep yang salah ya, ingat ya, ini yang salah ya. Kan ini ada kata kuncinya bersamaan gitu. Kalau bersamaan berarti peluangnya itu ini semestanya. Tapi kalau misalnya sendiri-sendiri gitu, atau nggak bersamaan, jadi satu-satu, berarti yang kita harapkan gini, koin 1, koin 2 gitu. Di sini munculnya angka koin 1, peluang munculnya angka berapa? Setengah ya. Koin 2, peluang munculnya gambar, peluang munculnya angka berapa? Setengah juga. Oh, berarti sama aja sih. Dikalikan juga seperempat kan? Iya. Jadi sama aja. Jadi jawabannya seperempat ya. Oke. Kita bisa balik dulu ke soal pertama tadi yang kita lompati. Oke, anggap dulu solusinya nggak ada ya. Anggap solusinya nggak ada dulu. Kita baca soalnya dulu. Di dalam kotak 1 terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Di dalam kotak 2 terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian, maka peluang yang terambil satu bola merah adalah. Nah, ini ada beberapa kata yang perlu digarisbawahi gitu, itu sorot. Yang pertama, diambil masing-masing. Nah, satu persatu gitu ya. Dengan, ini juga penting nih, pengembalian. Jadi ada soal yang nggak dikembalikan, ada yang dikembalikan lagi. Nanti pengaruhnya apa itu sih? Pengaruhnya itu ke banyak atau NS-nya. Kalau dikembalikan, NS-nya kan jadi tetap nih. Artinya kalau misalnya tadi ada 8 bola, kita ambil 1, kan sisa 7 nih dikarungkan. Sana gitu. Atau di kotaknya sisa 7. Tapi karena dikembalikan, balik lagi jadi 8 gitu. Tapi kalau misalnya nggak dibalikkan, NS-nya berkurang. Yang tadinya 8, untuk kejadian selanjutnya berkurang jadi 7 gitu. Jadi situ perbedaan antara dikembalikan dengan tidak dikembalikan. Nah, langsung aja kita baca solusinya yang udah di sini ada. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya yang terjadi. Kemungkinan terambil satu bola merah, yaitu dari yang pertama kotak 1 terambil 1 merah dan 1 putih. Dan dari kotak 2 terambil keduanya putih, atau dari kotak 1 terambil keduanya putih, dan dari kotak 2 terambil 1 merah dan 1 putih. Kan yang diharapkan 1 bola merah ya. Artinya bola merahnya itu bisa dari kotak 1 atau dari kotak 2. Artinya gini, karena 1 bola merah, tapi kita ngambil 4 bola nih. Kita ambil 2 bola masing-masing. Berarti totalnya 4 bola ya. Artinya gini, kurang lebih aku kasih gambaran, ini kotak 1 gitu ya. Kotak 2 gitu. Nah, di kotak 1 itu ada 12 bola putih. 12 putih. 3 merah. Kotak 1. Di kotak 2 ada 4 putih dan 4 merah. Nah, kan yang ditanya terambil 1 bola merah. Nah, di kotak 1 kan ada merah nih. Di kotak 2 juga ada merah. Berarti dari keduanya mungkin aja. Tapi yang mungkin kan merah. Satu lagi harus putih ya, karena hanya 1 ditanya. Berarti di sini harus putih-putih. Terus atau dari sininya yang di sini yang putih-putih, dari sininya yang merah 1 gitu. Ambil merah 1 gitu. Jadi nggak boleh merahnya lebih dari 1, merahnya harus tepat 1. Nah, terus gimana nih? Nah, kita coba satu-satu ya. Kemungkinan 1 gitu ya, kemungkinan 1. Kemungkinan 1 itu yang ini kita buat. Ini kemungkinan 2-nya. Atau kemungkinan 1 itu bola merahnya itu berasal dari kotak pertama gitu. Nah, berapa sih peluangnya bola merah berasal dari kotak pertama? Peluang K1 gitu. Berapa? Itu yang hitung aja ya. Gimana? Ada yang mau jawab? Berapa peluangnya? Satu banding 3, Kak.
Hmm, apakah benar 1:3? Jadi gini, kenapa nggak kenapa 1:3? Itu kurang tepat ya 1:3 ya. Kenapa kenapa gitu? Karena kita harus ingat P itu apa sih? Berarti NE atau NK1/NS. Nah, bola merahnya ada berapa? Ada 3 kan? Berarti itu NK1-nya 3. NS-nya berapa? 3 tambah 12. 15 itu. 3/15. Jadi ya peluangnya itu 3/15 gitu untuk ambil bola merah. Nah, tapi nggak sampai di sini ya PK1 itu. Kenapa gitu? Karena bola merah ini kan bisa kita ambil di pengambilan pertama gitu. Bisa juga di pengambilan kedua. Atau kita buat aja di sini ya. Ini pengambilan pertama, berarti bola merah yang di pengambilan pertama langsung dapat gitu. Kalau bola merah di pengambilan pertama, pengambilan kedua harus bola putih ya. Berarti sisanya 12/15. Nah, ini kenapa sama-sama 15? Karena bolanya dikembalikan. Tadi kalau bola yang nggak dikembalikan, ini jadi 14 gitu. Ini kejadian pertamanya. Atau ini tuh kita breakdown lagi sebenarnya. Kita bagi lagi, ada peluang kemungkinan itu gini juga. Putih, merah gitu. Nah, tapi nanti ya sama aja ya. Kalau putih duluan diambil, kali 3/15. Jadi sama aja. Tahu jawabannya itu adalah 8/25. Nanti dihitung aja sendiri. Gitu. Dapatnya 8/25. Itu untuk kondisi pertama. Nah, kenapa dalam hal ini urutan menjadi penting? Iya, urutan itu menjadi penting. Karena diambil satu persatu gitu. Jadi, kalau kita ambil putih dulu, baru merah. Kalau kondisinya gini, kan? Beda sama merah dulu, baru putih. Beda ya. Ini dua hal yang berbeda. Tapi kalau ini sama aja, ini kan nggak berpengaruh. Kita mencari berpengaruh itu di perbedaan warnanya aja. Jadi gitu. Nah ini masih yang pertama, yang kedua gimana? Kalau yang kedua dari kotak kedua ya, kita buat di atas saja deh. PK2. Dengan cara yang sama ya. Jadi kalau kita ambil pertama, bola merahnya berapa? 4/8. Berarti bola putihnya, bola putihnya 4/8. 3. Tuh. Jawabannya berapa ini? Ini putih-putih ya. Berapa ini putih-putih? Ini masih yang pertama. Masih lanjutannya nih. Berapa? 4/8 seperempat ya. Ini masih yang ini. Tadi kan yang di bawah ini untuk yang ini. Yang dari sini untuk yang ininya, putih-putihnya. Tuh. Terus tinggal kita kalikan. 1/4 dikali 8/25. Itu P1-nya di sini. Gitu. Sorry agak berantakan ya. 8/25 dikali 1/4 gitu. Berapa nih? 2/25 ya. Ini masih yang atas ini aja. Ini. Nah, yang bawah gimana? Kalau yang bawah K2 gitu. Sorry, ini yang kedua deh. Ya P aja. K2. Artinya kita dapat merahnya itu dari si kotak kedua. Artinya kotak pertamanya itu ya kotak pertamanya dapatnya sama-sama putih. Peluang putihnya berapa nih? Putihnya ya 12/15 kali 12/15. Berapa sih ini? 12/15 kali 12/15. 16/25. Itu dapatnya sederhana. Ini masih yang ini putih-putih. Sekarang yang merah putih atau putih merah nanti. Dari kotak kedua gitu. Peluangnya apa? Peluang pertamanya merah duluan dapat. Kalau merah duluan dapat 4/8 kali 4/8.
Sama aja sih jadinya. Baru yang kedua ini putih, duluan dapat baru merah. 4/8 kali 4/8 gitu. 1/4 tambah 1/4 ya. Ini 1/4. Setengah kali setengah 1/4. Setengah kali setengah 1/4. 1/4 tambah 1/4 setengah. Ya peluang duanya dikalikan lagi. 16/25 dikali 1/2. Apa nih? 8/25. Nah ini peluang kedua, ini peluang pertama. Tinggal tambah ya peluangnya jadinya. 2/25 tambah 8/25. Atau 10/25. Berapa nih 10/25? 0,4 ya. Jadi jawabannya E. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa ada yang dikali, kenapa ada yang ditambah? Gitu ya. Kenapa yang dikali dan ada yang ditambah? Jadi sebenarnya kuncinya itu kali dan tambah itu dari mana? Dari solusi yang kita buat di sini. Bentar, aku coba. Solusi yang kita buat di sini nih. Di sini yang memengaruhi kali atau tambah. Kalau dikatakan di sini ada dan ya, satu bola merah dan satu putih, gitu kan. Dan itu kali kalau dan. Jadi makanya dari situ dikali. Ini dan juga dikali gitu. Ini dan yang pertama itu ini dikali. Terus dan ini dikali lagi gitu. Kalau atau ditambah. Jadi sebenarnya berpengaruhnya di situ. Kalau dia dan dikali, kalau atau ditambah. Jadi jangan bingung kenapa ada peluang yang dikali gini, terus ada yang ditambah. Ada yang dikali, dan ini ada yang ditambah gitu. Oke, soal ini apakah ada pertanyaan? Ada yang kebingungan? Pertanyaan? Masih kurang jelas? Ayo langsung dijawab aja. Gimana? Oke, aku harap kalian diam karena udah ngerti ya gitu ya. Jadi bisa kita lanjut gitu maksudnya. Kak, maaf. Ya. Halo? Ada yang jadi nanya? Mohon maaf, Kak. Ya. Jadi, ini saya tadi agak ketinggalan. Ini kan 3/15 dikali 2/15 ditambah 2/15 kali 3/15 itu kok bisa gitu, Kak? Nggak bisa 2/15 itu dari mana ya, Kak? Ini oke. Ini 12/15. 12/15 ini gimana kejadiannya gitu ya maksudnya? Dari mana asalnya? Jadi kan kejadian pertama itu artinya si merah itu kita dapat dari kotak pertama gitu ya. Si merah kita dapat dari kotak pertama. Nah, gimana kemungkinan munculnya kita kemungkinan dapat merah di kotak pertama? Kan dia diambil satu persatu gitu. Berarti yang pertama itu kemungkinan munculnya merah dulu dan kemudian putih. Atau, itu kata atau ya, putih dulu dan kemudian merah. Nah, jadi yang 3/15 di sini berarti dia dapat apa dulu? Merah dulu nih. Merahnya kan 3/15. Terus waktu kita ambil kedua kan harus putih. Karena merahnya boleh sekali kan. Harus putih. Berarti dia 12/15 karena bola putihnya ada 12 gitu. Itu kan satu kemungkinan yang terjadi saat kita ngambil di kotak pertama muncul bola merah. Tapi ada kemungkinan lain, kita dapat bola merah kita dapat bola putih dulu 12/15 kan. Kemudian dan pengambilan keduanya dapat bola merah 3/15. Makanya di sini kali karena di sini dan sebenarnya dan tambahnya ini atau. Jadi merah dan putih atau putih dan merah. Itu. Apakah bisa dipahami? Maaf Pak, ini kenapa
yang kotak pertama itu kayak dibikin kali-kali tambah-tambah, sementara yang kotak kedua itu ya kan ini kotak kedua yang P merah, yang atas kan Kak itu cuma kali doang Kak. Oh, ya oke. Kenapa yang ini ada kali dan tambah? Karena kita mengharapkan kan ini masih satu kejadian ya, artinya masih di satu kemungkinan. Kita gini deh, biar gampang. Bentar ya, aku coba cari dulu. Si orange ya. Nah, untuk yang ini mana sampai mana ya? Nih, sampai sini itu. Yang ini tuh untuk si kejadian pertama ini. Untuk yang di sini. Untuk yang ini. Yang di sini gitu. Kenapa yang di atas cuma langsung kali-kali 4/8 4/8? Karena yang kita harapkan langsung putih dan putih gitu. Nggak harapan lain yang mau kita cari. Kita paksakan dia putih dan putih. Nah, si putih ini berapa? 4/8 peluangnya. Terus pengambilan keduanya putih 4/8 juga. Jadi nggak perlu kita tambahkan gitu. Karena sama-sama putih yang kita harapkan. Ini untuk pertama nih, untuk kotak yang di atas ini. Untuk yang ini. Yang di untuk yang di sini deh. Nih. Tuh. Nah, kenapa di sini justru sebaliknya kalau di kejadian kedua? Kejadian kedua kan putih dan putih, makanya di sini 12/15 kali 12/15 saja, nggak perlu tambah-tambah. Karena memang kita nggak mengharapkan hal lain terjadi. Tuh. Ya, kan putih dan putih. Ya putih dan putih atau putih dan putih kan jadi mubazir ya. Jadi putih dan putih aja, nggak perlu ataunya gitu, nggak perlu ditambah gitu. Tapi kalau ini kan di kotak kedua kita dapatnya ya, di kotak kedua ini merah dan putih, putih dan merah, makanya 4/8 kali 4/8 ditambah 4/8 dan kali 4/8 gitu. Ini merahnya ini 4/8 pertama ini milik si merah gitu. Ini milik si putih. Kalau yang ini milik si putih, ini milik si merah. Ini kenapa bisa dikali, bisa ditambah? Karena karena kebetulan aja sih peluangnya setengah-setengah gitu, 4/8 Jadi gitu. Sama aja ini yang ini tuh sama dengan yang di sini. Ditambahkan ditukar-tukar. Yang ini tuh sama dengan yang di sini. Kali-kali gitu. Apakah udah dimengerti? Kenapa dia dikali dan ini kenapa dia ditambah? Angka kalau misalnya dibalik itu bisa nggak? Dibalik? Bisa. Kalau dibalik bisa. Oh, ya. Karena kan ini perkalian penjumlahan ya, artinya sifat komutatif berlaku itu. Kalau dibalik nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Dari yang lain mungkin? Kalau misalnya tidak ada, kita bisa lanjut ya. Nah ini. Dua kelas masing-masing terdiri dari atas 30 siswa. Satu siswa dipilih dari tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah 7/36. Nah, yang ditanya peluang terpilih keduanya perempuan. Itu gimana tuh? Ada ide kira-kira yang lain? Gimana? Nah, jadi gini. Kalau peluang keduanya laki-laki itu ya. Nah, peluang keduanya pakai warna hitam. Peluang keduanya laki-laki, artinya dari kelas 1 laki-laki dan dari kelas 2 itu laki-laki. Nah, itu gimana? Ya, kalau pakai irisan tadi kan dikali aja langsung ya. Dikali gitu. Langsung dikali aja. Karena ini pasti saling lepas kan. Nggak mungkin seseorang terdaftar di dua kelas yang bersamaan gitu. Pasti orang-orang di kelas pertama dan laki-laki di kelas 2 itu adalah laki-laki yang berbeda. Nggak mungkin sama. Jadi ini saling lepas gitu kejadiannya. Ya, peluangnya berapa? 7/36. Dan ini dari mana? Laki-laki 1, ini jumlah banyak laki-laki di kelas 1/30, karena 30 orang. Ya. Dikali
jumlah laki-laki di kelas 2 per 30 juga. Secara sederhana kita buat 7 per 36 kali L1 kali L2 sama dengan 900. Gitu. Nah, ini kita buat ke 900 nih. Berapa nih ke 900? Sama-sama dikali 25. 7 kali 25 per 36 kali 25. Dengan L1 L2. Nanti ini kan 900 nih hasilnya 900. Berarti L1 L2 itu 7 kali 25. Tahu nggak? Jadi ini milik si L1, ini milik L2. Atau sebaliknya, sama aja. Jadi L1 itu 75. Kemudian L2-nya 75 pula. L1-nya itu 7 gitu. L1-nya 7, L2-nya 25. Atau sebaliknya. L1-nya yang 25. L berapa nih? L2-nya tuh laki-laki di kelas 2-nya 7. Ini kemungkinannya. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya kalau keduanya perempuan. Ya, berarti ya P kali P1 tiris P2 gini. Sama aja kayak di atas. P2 dikali ya, atau sini PP1 gitu dikali P perempuan kelas 2 gitu. Nah, tapi kan lebih mudah ya. P1 per 30 dikali P2 per 30. Nah, P-nya dapat dari mana? Ya kan jumlah laki-lakinya udah kita ketahui kan. Kalau misalnya kelas 1-nya 7, laki-lakinya berarti perempuannya berapa? 30 kurang 7. 23 per 30. Kalau di kelas 2, laki-lakinya ada 25, perempuannya ada berapa? 5 per 30 gitu. Sama aja kalau makin kan sama aja nanti. Kan komutatif sifatnya. Ya tinggal kita sederhanakan gitu ya. Kita sederhanakan aja. Di sini 5 dibagi 5 1 bagi 5 6. Berarti 23 per 180. Jadi jawabannya itu adalah A gitu. Gimana? Apakah dipahami? Ada yang mau ditanya? Soal ini? Bang mau nanya, Bang. Iya, silakan. Kalau misalnya itu kan 7 kali 25 kan, tapi ada kemungkinan lain dia kayak misalnya 35 kali 5 gitu, Bang. Nah, hasilnya nanti bisa sama tuh, Bang. Oh, kenapa? Iya, sebenarnya ada ya 35 yang menghasilkan apa kan? Ini kan, bentar ya. 7 kali 25 kan misalnya sama dengan 35 kali 5 mungkin ya gitu ya. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena salah satunya harus ini di bawah 30 gitu. Nanti yang memenuhi cuma 7 kali 25 dia. 25 kali 7. Karena kalau 35 kali 5 kan berarti ada satu kelas yang udah overload gitu ya. Di soalnya kasih tahu cuma 30. Tapi ada yang kita dapat 35, kan nggak mungkin tuh. 35. Itu kenapa kemungkinan itu kita apa ya? Kita hilangkan dari kemungkinan yang terjadi. Karena kedua bilangan itu yang harus dikalikan harus sama-sama di bawah 30. Oke, Bang. Oke, ya. Jadi itu jangan sampai lupa ya. Nanti kalian mikirkan kenapa harus 7 kali 25? Kan 7 kali 25 misalnya kali apa lagi ya? Yang kayak tadi ya, 35 kali 5 gitu. Kan sama aja nanti hasilnya. Tapi nggak boleh. Karena kita mau harus sama-sama di bawah 30 nih. Ini juga di bawah 30. Sama-sama di bawah 30. Karena maksimalnya tuh kelasnya terdiri dari 30 siswa. Nggak boleh lebih gitu. Oke, apakah pertanyaan lain dari yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini soalnya. Boleh dibaca dulu. 2 set kartu. Setiap set terdiri dari 52 lembar. Warna berbeda. Masing-masing warna 13 kartu. Bernomor 1 sampai 13. Satu kartu akan diambil secara acak dari 2 set kartu tersebut. Peluang terambil kartu berwarna merah atau bernomor 13.
Jadi ini tanya ya, peluang terambil kartu berwarna merah atau bernomor 13. Ini tuh yang tadi, kalau misalnya kalian ingat, yang ini. Yang ini. Union B ya. Jadi yang A itu kita ibaratkan dia peluangnya yang merah, yang B itu yang 13. Nah, kita tentukan dulu, kira-kira ini saling lepas atau tidak saling lepas? Ada yang bisa jawab? Ini saling lepas atau tidak saling lepas? Kejadian yang di soal ini. Tidak saling lepas. Iya, tidak saling lepas ya. Kenapa? Karena ada kan, pasti ada kartu yang dia nomor 13 dan juga warna merah sekaligus gitu ya. Artinya ada nih di sini. Kartunya itu udah merah, di nomor 13 juga. Berarti ada nih di sini, pasti ada kan? Kalau kartu kan ada yang nomor 13 pasti merah gitu. Jadi tidak saling lepas. Atau artinya rumus yang kita pakai yang ini, PA tambah PB dikurang PA miris B gitu. Nah ini, itu dia ya. Nah, kemudian apa yang kita harus cari? Ya udah, ini kalau kita gambarkan kan ini NA per NS gitu ya, NS tambah NB per NS kurang N iris A iris B per NS. Nah ini tuh gimana? Ya udah, misalnya yang A itu yang ini ya, yang A itu yang ini, yang merah, yang B itu yang 13 gitu. Kalau yang A yang merah, peluang kejadian yang kita ambil merah berapa tuh? Ada berapa? Merah. Warna merah. 13/52. 13/52, benar ya? Iya. Ini kejadian si merah. Kalau kejadian B itu yang 13, kemungkinan 13-nya ada berapa? 4 4/52. 52. Oke, benar. Kemungkinan ini dia 13 dan sekaligus merah ada berapa? 1, Bang. 1/52. Oke ya. Udah, tinggal dijumlahkan aja berapa nih? 13 tambah 4, 17. 17 kurang 1. 16/52. Atau berapa nih lebih sederhana? 8/26 ya. Jawabannya B. Oke, untuk yang ini ada mau ditanyakan? Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Aku rasa nggak ada ya, kita boleh lanjut ya. Peluang Ali, Budi, dan Dian lulus UN masing-masing 0,7, 0,8, dan 0,9. Peluang lulus hanya satu orang di antara 3 orang tersebut adalah. Nah ini hanya murni konsep peluang ya, jadi belum ada kombinatorial di sini. Artinya apa? Kemungkinan yang salah satunya lulus berarti apa sih? Berarti nilai peluang itu apa? Artinya apa? Misalnya ini Ali, ini Budi, ini Dian. Peluang kejadiannya ada 3 kan? Ini lulus, ini enggak lulus, ini enggak lulus. Karena hanya satu kan? Ini enggak lulus, yang ini lulus, ini tidak lulus. Yang ini tidak lulus, ini tidak lulus, ini lulus. Gitu. Jadi hanya ada 3 kemungkinan gitu. Si Ali lulus, sisanya enggak. Si Budi lulus, sisanya enggak. Si apa ini? Dian lulus, sisanya tidak. Ini kan sifatnya atau ya. Berarti nanti kita jumlahin gitu. Nah, kalau ini kan sifatnya dan ya, berarti ini kita kali gitu. Dan artinya kemungkinan pertama Ali lulus dan Budi tidak lulus dan Dian tidak lulus. Atau
Ali tidak lulus, Budi lulus, Dian tidak lulus. Atau Ali tidak lulus, dan Budi tidak lulus, dan Dian lulus. Berarti ya kita bisa coba cari nih. Ali lulus berapa peluangnya? 7. 0,7. Dikali Budi tidak lulus berapa? Ingat sifat komplemen. Kalau PB 0,8, PB aksen berapa? 0,2 ya. Jadi 1 kurang 0,8 gitu. 0,2. 0,2. Nah, kalau si Dian tidak lulus berapa kemungkinannya? 0,1 gitu. Ini hasilnya berapa nih? 0,014 gitu ya. Kemungkinan kedua, si Ali tidak lulus. Ali berapa? 0,3. Si Budi lulus 0,8. Sini 0,1. Hasilnya 0,024 gitu. Yang ketiga, nggak lulus 0,3. Ali nggak lulus 0,2. Ali lulus 0,9. 3 kali 2, 6, 0,054. Ya tinggal dijumlahin kan tadi. Ini tambah-tambah. 12. 9. Nah, itu dia. Jadi jawabannya 0, sebentar. Apa sebelumnya? Pas ya? Ini salah nih. 0,7 kali 0,2. 1. Pas ya? Jadi jawabannya yang B. 0,092. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sini? Oke, aku rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ya. Tinggal beberapa soal lagi nih. Satu dadu dilempar 3 kali. Peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali adalah. Nah ini peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Nah gimana? Nah ini kan berarti peluang mata dadu 6 muncul sedikit sekali kan sebenarnya banyak ya kemungkinannya. Artinya saat ini kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga gitu ya. Di sini 6, di sini tidak 6, di sini tidak 6. Di sini 6, di sini 6, di sini tidak 6. Di sini 6, di sini 6, di sini 6. Ini kan juga termasuk ya kan sedikitnya sekali. Atau sini tidak 6, 6 gitu ya. Banyak nih, capek kita hitungnya. Gunakanlah sifat komplemen. Artinya berapa peluang mata dadu dan yang muncul itu ketiganya tidak 6 gitu loh. Ketiganya tidak 6, berapa? Peluang muncul ketiganya tidak 6 atau peluang X 6 gitu ya, tidak 6. Ya berarti kan yang di pertama tidak 6 ya. Berarti kemungkinan ada 1 2 3 4 5, ada 5 kemungkinan. Tinggal dikali 5/6 lagi kali 5/6. Tuh loh. Apa yang dapatnya? 125 per 2 1 6. Nah, berarti komplemennya kita cari. Komplemen gitu. Ya tinggal 1 dikurang 125 per 216 gitu. 216 dikurang 125 per 216 atau 91 per 216. Jadi jawabannya itu adalah E. Jadi gitu, nggak perlu kita capek-capek nih cari sesuatu. Ya, kita tarik kesimpulan aja. Kalau minimal angka 6 muncul sedikit satu kali, berarti di luar itu apa sih? Semuanya nggak 6. Semuanya nggak 6. Makanya 5/6 kali 5/6 kali 5/6.
Jadi yang 6 itu nggak masuk ke sini gitu. Baru tinggal dikomplemenkan. Kalau yang udah ini udah mencakup semua nih 91/216. Ada yang 6-nya muncul sekali. Tuh. Ada yang 6-nya muncul 2 kali. Masuk. Ada yang 6-nya muncul 3 kali. Karena ini ada lagi banyak kemungkinan, kan ada urutan-urutannya. Ini misalnya 654 gitu. 655, banyak lah. Udah masuk lah sini semua itu. Ini. Jadi hanya perlu cari komplemennya. Itulah kenapa kadang komplemen itu digunakan untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Karena kalau enggak kan banyak nih kemungkinannya. Capek kita ngitungin sesuatu. Kemudian langsung dikomplemenkan. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Disinilah sifat komplemen itu dibutuhkan atau dimanfaatkan. Oke, kalau ada kita lanjut ya. Peluang hidup seekor gajah, unta, dan badak di sebuah kebun binatang untuk jangka 30 tahun, 30%, 25%, dan 20%. Peluang bahwa hanya gajah saja yang hidup, sedangkan unta dan badak keduanya mati untuk jangka waktu tersebut adalah, ya, ini udah kayak tadi ya. Artinya, gajah hidup, lagi itu hewan yang unta, badak, ini hidup, ini mati gitu. Peluangnya gajah hidup berapa? Ini peluang hidup ya. Berarti ini langsung aja nih. Peluang gajah hidup 30%. Atau 0,3. Jangan deh. Karena pertanyaan dalam persen, kita biarkannya dalam waktu lah 0,3 gitu. Sama aja. Peluang unta mati berapa? Kalau untanya hidup peluangnya 20%, peluang matinya 0,8. Kalau peluang badaknya hidup 25%, terbalik, ini 0,75 ya. Unta. Karena peluang unta itu 25%. Nih, untanya. 0,75 gitu. Kalau badak baru 0,8. Ya, karena ini dan ya tinggal dikali-kali aja gitu. 0,3 dikali 0,75 dikali 0,8. Oke, berapa nih jawabannya? Sebentar. Jawabannya nanti adalah 0,18, atau dalam hal ini kalau kita bawa ke persen, 18%. Silakan dikali sendiri deh. Jawabannya segitu. Ini menggunakan kata dan dia. Ingat aja kalau kata dan berarti dikali gitu. Dan gimana? Apakah pertanyaan soal ini? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ya. Ini soal kedua terakhir. 2 buah dadu dilempar sekaligus. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3. Tentukan dulu nih, lebih dari 5 dan kelipatan 3 apa aja? Lebih dari 5 berarti 6 ya. 6 masuk. 9 masuk. 12 masuk. Dan seterusnya lah. 15 dan masuk. Tapi ini kan 2 buah dadu ya. Peluang mata dadu itu kan paling besar 6 tambah 6. 12. Berarti batasannya sampai sini aja nih. Ini udah ngikut lagi ke sini. Ya, ke sini aja. Gitu. Yang 15 lewat nggak masuk lagi nih. Yang ini nggak ikut lagi. Berarti 6, 9, 12 gitu. Udah tinggal hitung aja 6, 9, 12. Berapa aja yang mungkin 6, 9, 12. Kalau ini memang murni harus hitung satu-satu sih. Kalau 12 itu kan hanya ada satu kemungkinan ya. 6, 6. Kalau 9 itu ada 36, 45. Nah, karena dikatakan sekaligus, berarti nanti saat kita ngetos, kita nggak tahu nih dadu mana yang 4, dadu mana yang 5. Jadi di sini urutan itu tidak berguna. Jadi nggak butuh kita buat 36, 63, nggak perlu. Karena itu nggak berpengaruh gitu.
Kalau yang 6 apa aja 6? 1, 5, 2, 4, 3, 3. Gitu. Sebentar. Jadi gitu. Oh, sorry. Di sini 2 buah dadu dilempar sekaligus. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 5. Oh, di sini berpengaruh ya. 2 buah dadu dilempar sekaligus. Iya. Di sini urutan berpengaruh. Jadi ya ini tinggal kita buat 5 kali 4. 5 4-nya. 6 3-nya. Berpengaruh. 4 2. 5 1-nya. Berarti sini ada berapa kemungkinan nih? Ini ada 5. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 4. Sini ada 1. Tinggal dijumlahin nih. 5 tambah 4 tambah 1. 10. Itu N, E-nya. NE-nya 10 yang kita harapkan ya. NS-nya ada berapa? Ya ada 36 ya. Dadu. Dari mana tuh 36? Tinggal 6 kali 6. Karena ada 1 1, 1 2. Terus lanjut lagi sampai 1 6 gitu. Terus 2 1, lanjut lagi sampai 26. Lanjut sampai 6,6 gitu. Nah, berarti peluang yang kita harapkan 10/36. Jadi jawabannya adalah B gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Soal terakhir. Ini soal terakhir. Dinda memiliki password yang terdiri dari satu huruf di antara huruf-huruf A, I, U, E, O. Peluang Dinda kemungkinan maksudnya adalah, sorry, ini semuanya 5/7, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Karena katanya peluang ya, peluang itu pasti pecahan gitu. Peluang itu pasti desimal. Karena di antara 0 dan 1. Nah, satu huruf. Passwordnya hanya satu huruf gitu. Peluang Dinda gagal berapa? Ya kita cari aja peluang dia berhasil berapa. Peluang berhasil. Berarti passwordnya itu kalau nggak A, ya I, ya U, ya E, atau ya O. Antara itu aja berarti 1/5 gitu ya. Tapi kita nggak tahu yang mana. 5 aja gitu. Berarti peluang gagalnya berapa? Peluang gagalnya kan sama aja dengan peluang berhasil aksen gitu ya. Karena yang kita harapkan itu berhasil, yang tidak kita harapkan itu gagal gitu. Ya, tinggal 1 dikurang 1/5. 4/5. Jadi jawabannya adalah B. Ya, gitu. Ini soal terakhir kita. Ya, demikianlah pembahasan soal untuk peluang. Aku cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada yang ingin tanyakan lebih lanjut, boleh langsung ditanyakan, diberi masukan gimana. Terima kasih, aku stop record dulu.